Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama kami berdua di The Cus. Lama tak jumpa guys ya, meskipun baru seminggu. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman kalian semua yang udah mau nontonin kami. Ya meskipun kami masih pemula, semoga saja bisa berkembang guys ya. Dan terus ya, berkembang. Terus support kami dan selalu pantau channel kami. Nah guys, ini kita mau ngereaksi video Kang Deddy Mulyadi dari channelnya Kang Deddy Mulyadi Channel, yang judulnya ini yang dikerjakan Pemprov Jabar selama 100 hari kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi. Mau langsung dikebut? Gas ya. Penasaran. Let's go. Kang Deddy, ini Kang Deddy nih. Mandi nih. Gak mau. Mama ke telepon Kang Deddy ini ya. Telepon ya. Awak. Sejuta doang, Pak. Sejuta doang. Iya, Pak. Sejuta doang. Ini Pak Deddy, kita nggak bisa masuk barak militer Pak Deddy. Kita udah lulus Pak Deddy. Dari pertama penghapusan pajak di Samsat Bogor, hujan lagi. Semuanya udah rata guys. Alhamdulillahnya tuh udah ditanamin sama pohon-pohon. Jadi anak-anak sekolah yang nakal di Jawa Barat nggak lagi dipanggil guru BK, tapi langsung dilatih tentara. Pemirsa, pemerintah tetapkan pelantikan kepala daerah terpilih tanggal 20 Februari 2020 akan memenuhi kewajiban saya bahwa saudara dipilih, saudara adalah pelayan rakyat. Februari 2025, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 bersama seluruh kepala daerah lainnya di Istana Merdeka. Bisa nggak sih Pak nanti kita Sejak ke tempat saat jadi itulah, gubernur gini? Jabar Istimewa melangkah untuk menggapai kemakmuran dengan berpijak pada keselarasan manusia Katanya dan alamnya, setiap kata adalah serta doa, Pak, ya. mewujudkan Jawa Barat gemah ripah repeh rapi. Kesejahteraan publik itu tercantum dalam logonya pemerintah Provinsi Jawa Barat, gemah ripah repeh rapi. Gemah ripah repeh rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Langkah besar itu dimulai dengan mengembalikan kawasan resapan Puncak Bogor dan kawasan Bandung Utara, serta menindak tegas alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Bagian aneh kata pun dibongkar-bongkar sebagian nih. Besok nggak ada bencana, tambah lagi Pak pengawasan lemah. Di sisi lain, kebijakan modifikasi cuaca yang mampu memberikan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan upaya tanggap bencana sekaligus rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana turut digulirkan. Selain itu, evaluasi terhadap izin tambang legal dan penutupan tambang ilegal menjadi langkah awal dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan menyoroti pembakaran batu kapur di Kars Karawang yang menyebabkan polusi udara bagi lingkungan sekitarnya. Adapun dari sisi upaya normalisasi sungai, daerah aliran sungai di kawasan Bekasi yang terkendala bangunan liar dan sampah, Sungai Citarum dan Sungai Cipalabuhan Sukabumi yang dibersihkan bersama dengan warga. Takut panuan gue. Jadi gubernur itu jangan gini gitu, langsung langsung suruh anak buahnya. ini langsung nyebur gitu. Yang pertama kali nyebur tuh dia gitu, bukan masyarakatnya. Setelah dia nyebur ke sungai, terus
sampahnya diiniin, baru pada turun tuh ASN-nya, para stafnya gitu. Terus dia bilang gini sama warganya, "Woi, kalian tuh gimana sih? Dari tadi udah tahu sampah di depan mata ini numpuk segini, kalian masih nonton juga?" Gitu, digituin. Barulah warganya pada turun. Udah putus sih urat malunya. Jadi mereka turun. Oke, lanjut ya. Ya. Menjadi langkah nyata dalam menjaga air sebagai sumber kehidupan. Oh ya, katanya ada itu apa namanya, sungai yang ditimbun sekarang digali lagi. Di mana tuh? Iya, di Bekasi. Bekasi. Ada kan ya? Gue pernah lihat sih. Nah, itu sungai yang tertimbun dulu. Di beton. Jadi tengah-tengah sungai itu di beton. Jadi sungainya tuh udah nggak mengalir kemana-mana gitu. Jadi pas kalau ada arus sungainya yang hujan deras gitu istilahnya, dari atas buat gitu, dari puncak itu. Makanya puncak yang tadi tuh bangunannya dirobohkan. Karena kan mata airnya kan kesumbat juga gitu. Nah, itu dari puncak buat gitu sampai Bekasi. Nah, dari Bekasinya kena tembok itu, kena tembok betonan itu. Jadinya meluap gitu, meluap ke rumah warga. Siapa yang nembok dulu? Tapi ininya bongkarannya, kerennya ini gini, dia tuh ngebongkar. Ini kan nutupin sungai nih. Saya bongkar ya bangunannya. Terus saya harus kemana? Nih, saya kasih uang 10 juta. Kamu cari kontrakan dulu, atau saya carikan kontrakan, boleh. Pokoknya nih uang 10 juta untuk kontrakan selama setahun. Ya. Setelah itu nanti dibangunkan atau kamu pilih rumah sendiri dengan harga sekian, nanti saya bayarkan. Jadi diganti loh itu. Padahal itu nempatin tanah sungai. Nah, sebenarnya kan dilarang, nggak boleh kan? Seperti itu. Jadi dia nggak ngegusur, ngebongkar bangunan liar yang ini nggak semena-mena lah istilahnya. Nggak paksa lah ya maksudnya. Ini 10 juta per orang untuk kontrakan. Setelah itu ini subsidinya untuk rumah itu sekitar 40 juta. Itu mau milih sendiri, nyari sendiri, terserah. Mau dibangunin atau diberikan boleh gitu. Bebas seperti itu. Kalau mau dibangunkan, nanti dibangunkan, tapi seragam rumahnya, rumah panggung, rumah khas Sunda gitu. Oh iya. Jadi satu kampung itu dibangunkan gitu. Kalau mau seperti itu boleh. Berarti yang melewati aliran sungai itu ya? Yang orang-orang yang di bantaran sungai itu. Jadi nggak semena-mena lah istilahnya. Berarti mereka masih mikirin lah ya. Lanjut ya. 5 km. Ujung sana ke arah Citarum sampai ujung hulu itu per kilometer ada petugasnya. Setiap hari dia piket, kemudian mengutin sampah di sungai sambil menandai rumah-rumah yang membuang sampah ke sungai. Upaya menata lingkungan dengan membersihkan sampah di kawasan Pasar Babelan Bekasi, Pasar Gede Bage, dan Caringin Bandung, serta menata kawasan Pasteur Bandung dengan mengembalikan fungsi trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Trotoar itu nggak boleh ada pedagang kaki lima. Sampai di situ, pemeliharaan kebersihan jalan dan relokasi di kawasan Subang. Berarti mau pedagang kakinya dikasih tempat sendiri. Nanti dibangunin lebih bagus tuh. Rasa nyaman bagi setiap warga. Jadi ada tempatnya sendiri. Sementara dari sisi pendapat, langkah istimewa yang mampu menjadi magnet bagi lebih dari 1,7 juta kendaraan di Jawa Barat dan mendapatkan apresiasi Kemendagri dengan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digagas langsung oleh Gubernur disambut antusias oleh masyarakat. Ya, buat warga Jabar, terima kasih yang telah membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti seluruh pajak kendaraan bermotornya akan digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan lainnya.
Hingga pada bulan April 2025, Jawa Barat menjadi satu dari 3 provinsi di Indonesia dengan capaian pendapatan di atas 30%. Program bantuan bagi supir angkot, supir andong, dan beca untuk berhenti beroperasi sepanjang arus mudik dan arus balik memberikan dampak signifikan dalam kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Serta langkah advokasi sosial para pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia, bantuan korban bencana longsor di Kabupaten Garut, hingga advokasi korban penggusuran bantaran Sungai Cikarang Bekasi. Dan langkah besar lainnya adalah diundang ke rumah semuanya. Sebuah program dengan spirit yang luhur untuk memuliakan dan mendorong kepedulian terhadap para ibu lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan belum tersentuh bantuan sosial dari pemerintah Malawi. Mulai dari ASN, TNI, Polri, pengusaha, pegawai swasta, dan masyarakat umum terlibat langsung dalam menyantuni secara berkala 50.000 lansia yang tersebar di Jawa Barat. Sampai sini ngeri ya, terharu aku beneran. Ada ya dia cara berpikirnya kayak gitu. Ya ini kan istilahnya pemimpin yang dari masyarakat, dari rakyat ke rakyat, untuk rakyat gitu. Bisa dicontoh sih ya, bisa banget dicontoh. Kapan aku jadi gubernur? Amin. Jadi kepala desa aja belum. Amin. Kalau gua sih kalau disuruh milih gitu mendingan jadi kepala desa lah, nggak terlalu banyak soalnya masyarakatnya. Bener juga sih. Bener juga. Kalau bupati terlalu banyak, kalau camat ya lumayan banyak, tapi kalau kepala desa kan. Tapi kalau emang deme kita gede kan bisa kan? Iya boleh. Cuma kan kayak kadesho gitu kan. Lumayan tuh ngebangun desanya dulu gitu. Setelah itu bisa mampu baru kita ke camat atau ke bupati gitu. Ya. Kalau gubernur terlalu kasihan Kang Deddy ini terlalu gila kerjanya. Oke lanjut nih. Oke lanjut gas. Umur 29. Umur 35, cita-cita jadi kades. Mantap. Jadi sampai gubernur gua udah muda. Adapun dari aspek ekonomi, penunjukan komisaris BJB dari kalangan profesional menjadi titik awal pembangunan iklim perbankan yang sehat, transparan, dan berdaya saing. RUPS sudah memutuskan untuk jajaran komisaris utama dan komisaris. Peresmian pabrik sepatu di Kabupaten Garut yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di Jawa Barat. Serta dengan dibentuknya Satgas Anti Premanisme yang mendukung kondusifnya iklim investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat, ormas-ormas yang malak perekonomian Jawa Barat akan terbebas dari pungli dan terciptanya rasa aman bagi warga Jawa Barat. Sementara dari langkah melayani publik, program Jemput Bola dalam melayani langsung masyarakat dengan tajuk Abdi Nagri Nganjang Kawarga telah berhasil digelar di 8 desa di Jawa Barat. Nganjang Kawarga itu sebanyak 16 jenis mengunjungi warga, mulai dari pemeriksaan kesehatan, abdi negara mengunjungi warga, telah berhasil melayani langsung, bukan warga mengunjungi abdi negara. Dari semenjak program ini digulirkan pertama kali di Gedung Negara Pakuan, Bandung. Ini kayak gini, mengunjungi warga. Kacai jadi Salewi, Kadarat jadi Salebah. Sadar bahwa setiap pembangunan air jadi sedanau gitu. Maka operasi Manunggal ke darat jadi TNI Polri sewilayah serta gitu. Penganggaran dan program bersama Bupati Wali Kota di Jawa Barat dijajaki sebagai bentuk kolaborasi dalam mencapai visi dan tujuan pembangunan yang sama. Setiap baru saya selalu telepon. Siapa yang akan berbekal di pagi saya telepon. Saya tahu Bupati yang bangun pagi dan Bupati yang HP-nya mati. Dan saya minta Pak Bupati jam 9.05 HP Anda harus nyala. Kenapa? Karena kita sudah menjadi menjadi pelayan rakyat. Siapa tahu pada saat baru itu ada sesuatu yang harus kita bantu, HP kita mati dan tidak sebuah lagi. Gimana bunyinya HP-nya dia? Sepanjang 100 hari terakhir
telah terbit surat edaran gubernur terkait penertiban jalan umum dari pungutan masyarakat, surat edaran implementasi konsep pendidikan gabungan Pancawalya, surat edaran pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan hari besar lainnya, hingga terbitnya peraturan gubernur terkait alih fungsi lahan dan peraturan gubernur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 yang mengatur secara rinci realokasi dan efisiensi anggaran telah memberikan fondasi dasar dalam implementasi pembangunan di Jawa Barat. Tapi di Jawa Barat itu efisiensi bukan motong anggaran. Efisiensi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting. Belanja pesta menjadi belanja yang bermanfaat. Belanja ulang-ulang menjadi belanja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya misalnya dalam waktu 1 bulan sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan realokasi dengan tim transisi yang dibentuk oleh Pemprov Jabar. Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan mata anggaran Dia kepleset ya lidahnya ngomongnya. dari belanja tidak penting menjadi belanja penting itu, dari belanja murah-murah menjadi belanja yang bermanfaat, itu pernah tadi malam itu bisa mencapai 5,5 triliun. Dan pada akhirnya program pembangunan Kalau aku yang ngomong pasti ada anjingnya. Jawa Barat yang jaga Kayak orang Bandung ya. Iya. Ya gara-gara temen gue yang si tadi yang main game tadi. larangan study tour yang membebani orang tua dan menggantikannya dengan kegiatan inovatif. Larangan Sudah di jenjang dasar dan menengah, dukungan program makanan bergizi gratis, larangan mengendarai motor bagi siswa belum cukup umur, peningkatan disiplin dan nasionalisme, serta pembinaan bagi siswa yang berperilaku khusus. Nah, jadi apa di Jawa Barat sekarang kan udah nggak boleh pakai motor. Maksudnya? Atau anak-anak sekolah Yang di bawah umur gitu ya? di bawah umur sebelum 17. 17 atau 18 sih? 17 ya? Nah, itu nggak boleh pakai motor, harus jalan kaki Atau kendaraan umum gitu ya? Mas? atau kendaraan umum kalau yang jauh. Mm-mm. Yang jauh misalkan 6 kilo, 7 kilo ke ininya, ke apa? Ke sekolahnya. Tapi kalau yang di bawah 5 kilo bisa jalan kaki lah istilahnya. Seperti atau di bawah 4 kilo gitu. Iya. Nah, terus nggak boleh wisudaan tuh nggak boleh. Oh. Itu kan khusus untuk perguruan tinggi aja kan. Oh, dia tingkat SD sampai SMA kan ya? TK, SD, SMP, Oh. SMA semuanya nggak boleh wisuda. Kalau mau perpisahan ya kayak makanya kreatif semuanya sekarang sekolahnya. Berarti kayak dulu, kembali ke dulu lagi. Nah, seperti itu. Dulu kan memang perpisahan ya pensi gitu udah. Seperti itu. Nggak ada kayak wisuda-wisudaan. Betul. Kan itu kan wisudaan itu kan membutuhkan biaya banyak. Oh, iya, orang banyak tuanya. sih. Banyak. Nah, terus selanjutnya itu nggak boleh ada study tour. Karena kan study itu kan belajar. Tour gitu, belajar kemana Perjalanan. gitu. Kan yang ada kan tur ke Bali, tur ke Jogja gitu. Wisata kan jadinya. Seperti itu kan nginep di hotel, di mana gitu kan. Itu kan bukan study tour. Apalagi kecelakaan banyak kan sekarang. Makanya ditiadakan tuh yang study tour. Kalau masih ada yang memberlakukan itu, kepala sekolahnya dicopot langsung. Untung aku masih study tour dulu ke Bali. Tapi bukan belajar kan? Enggak ya, cuma liburan lah. Liburannya. Otomatis seperti itu jadinya. Udah study tour gak lulus pula. Anjir, nggak lulus, anjir. Lulus ujian. Tapi jangan ini loh. Jangan seperti apa maksudnya? Kang Deddy itu nggak pernah naik kelas. Sekali nggak pernah naik kelas. Nggak naik kelas ya. Iya. Itu waktu SD kelas 1. Dia nggak naik kelas loh. Tapi jadi gubernur gitu. Nggak lulus ujian ulang. Sebanyak 273 siswa telah berhasil dididik mengikuti Tapi program keren-keren sekarang pendidikan karakter, hasilnya. disiplin, dan bela negara kekhususan di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Mereka telah ditempa di Kawah Chandra di Muka dan lahir kembali sebagai siswa yang disiplin dan memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri serta lingkungannya. Belajar. Tapi Dan siswa yang dididik itu kunci sukses adalah
Siswa yang dididik ini selama sebulan gitu ya. Pas pulang ke rumah dikasih uang sama Kang Deddy per orangnya 25 juta. Semuanya 270-80-an lah siswa yang nakal dididik di barak militer ini. Setelah itu dikasih uang sama Kang Deddy 25 juta per orang. Kalikan 280 Aku juga mau nakal, Pak. Hampir 5 miliar dia satu hari ngeluarin untuk ini. Aku juga mau nakal, Pak, kalau gitu, Pak. Lebih banyak di situ gajinya. Beneran. Anjing. Ini juga mau tas takutnya Gino 2 lagi. Lanjut ya. Kita kalau wakilnya masih ini, masih formal kayak gebrakannya masih lain, normal lah ya. Pemimpin yang dulu lah istilahnya. Dia kayaknya makmum lah, makmum. Ya kali nggak ikut imam. Yang kalian lakukan kepada orang tua yang sudah meninggal, masih formalitas lah istilahnya gerakan itu. Doa yang soleh yang akan sampai. Jadi sekali lagi kalau jaga dan juga kedisiplinan. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita menenggak ciu. Ketika sudut-sudut kota, anak-anak kita makan eksimer. Ketika di sudut-sudut kota, anak-anak kita makan minuman oplosan. Mereka jatuh tersungkur, matanya merah penuh dengan rasa emosi. Pulang ngamuk ke orang tuanya, kita hanya bisa diam. Ketika anak-anak kita menghabiskan waktu main game online sampai jam 4 pagi, tidak masuk sekolah, di rumah ngamuk, mengancam orang tuanya dengan pisau, menusuk kakinya dengan sangkur, kita hanya bisa diam. Proses kita hanya dua, pidana dan penjarakan dalam penjara anak. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa seluruh lorong-lorong kegelisahan mereka, seluruh hiruk-pikuk jalanan tak membuat mereka nyaman. Sudut-sudut rumah menjadi neraka bagi kehidupan mereka. Lapang-lapang bola tergusur menjadi industri perumahan, pemukiman, dan pertokoan. Mereka kehilangan tempat bermain. Mereka kehilangan air yang jernih di sungai sehingga bisa mereka berenang. Mereka kehilangan gunung-gunung yang indah tempat mereka bercengkrama dengan alam. Mereka kehilangan sawah yang terhampar. Yang mereka lihat adalah kebisingan dan kebisingan. Bising di jalanan karena knalpotnya brong. Bising di rumah karena orang tuanya bertengkar. Maka mereka lari dalam lorong gelap. Digenggamnya handphone, diambilnya obat-obat terlarang, ditengahnya minuman dalam sebuah kelompok yang sama. Kita orang-orang yang terpinggirkan di rumah, kita orang-orang yang terpinggirkan di sekolah. Guru-guru telunjuknya menunjuk pada wajahnya, tapi tak bisa memberikan solusi kegelisahan jiwanya. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegak. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mampu akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos. Sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sejumlah program prioritas disiapkan dengan fokus pada 3 aspek utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkelanjutan. Percepatan pelayanan dasar yang meliputi pembangunan 3.333 ruang kelas baru, pasti termotivasi penerapan kurikulum sekolah kebangsaan, serta peningkatan layanan rumah sakit dan puskesmas menjadi rawat inap. Evaluasi tata ruang di Jawa Barat mulai dilakukan sebagai upaya memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Peningkatan pembangunan berbasis lingkungan, sosial dan budaya di Kampung Naga adat di sejumlah wilayah di Jawa Barat, pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan spam, perbaikan irigasi,
normalisasi sungai, Tadi bendungan dan mana yang paling sanitasi gede itu? lingkungan pun Jatiluhur. Iya, Jatiluhur. prioritas. Tak kalah penting, fokus pembangunan pada konektivitas wilayah yang berkelanjutan, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, baik penerangan jalan umum Pak, hingga gaji gitarnya, Pak. lalu lintas, reaktivasi jalur kereta api, pembangunan sarana transportasi umum Rata-rata 20 jutaan. elektrifikasi, perbaikan rutilahu, pembangunan rumah vertikal dan rumah panggung, Ini hingga ya. perbaikan jalan poros desa juga menjadi perhatian utama. Kemudian kami ingin menyelesaikan kemiskinan dengan merenovasi rumah warga miskin dengan angka 40-50 juta per unit rumah. Kemudian juga kami berubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tidak punya listrik. Anggarannya dari 20 miliar kami berubah menjadi 350 miliar. Dari 25 sampai Sektor jadi ekonomi 350 miliar anggaran. Berarti emang dipotongkan dari yang nggak penting itu, masukin ke situ semua. Industri, ekonomi kreatif, dan UMKM. Adapun sebagai salah satu lumbung padi nasional, Jawa Barat menjadi pusat kegiatan panen raya nasional yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Pak Prabowo nih. Kabupaten Majalengka pada Senin 7 April 2022. Kegiatan ini merupakan bagian dari panen raya serentak yang digelar di 14 provinsi dan 156 kabupaten kota di seluruh Indonesia sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan selaras dengan upaya peningkatan ketahanan dan swasembada pangan di Jawa Barat. Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai siwi-siwi bagi seket seret pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Saya pengen lihat orang Sunda berdiri tegak Sekda berapa kali di ngomong pada wilayah ini. saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Dia yang bicara Saya gue hanya berpikir merasa keren. sebagai titah prajurit Siliwangi. Saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Ini yang tadi kan ya. Ini barusan kan saya nggak berpikir tentang keselamatan saya sendiri. Dia kan ada yang ini neror ya. Iya. Neror, saya akan bom, saya akan jihad untuk membunuh kamu gitu. Ada tuh ini di ininya. Ada preman-preman juga yang mau datengin gedung sate kan? Sekarang udah ini kan, udah 2 kali. Ada yang ngirim apa ular kobra ke ininya, ke rumahnya. Langsung ke rumahnya. Saya akan culik anak kamu katanya. Gila kan? Tapi dia nggak peduli. Berarti nggak memikirkan Pak Dedinya ya, keluarganya sih kayaknya yang diserang. Dan pada akhirnya pembangunan Jawa Barat dalam udah seluruh Jawa Barat dan bela dia sangat bergantung pada kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan sebagai modal utama menuju kamanunggalan. Kesatuan maksudnya. Iya benar. Respon negatif, positif, respon negatif. Ada tetap respon negatif. Rata-rata anak abah sih. Sama PKS, anak abah, sama Banteng 94,7%. 100 hari kerja, respon ini positif dari Celik Putih. Gedung Gubernur di mana Pak? Di Gedung Sate. Gedung Sate Bandung. Gedung Sate itu. Jalan Gede Sasakuan, Nulung Kanu Butuh, Nalang Kanu Susah. Tapi dia belum pernah sekalipun ke Gedung Sate itu. Maksudnya duduk kerja di situ, ngantor. Oh, berarti emang dia langsung sidak langsung. Tiap hari keliling Jawa Barat. Jadi dia tuh tiap hari keliling Jawa Barat. Dari sekarang misalkan pagi ke Cianjur, siangnya ke Sukabumi, sorenya ke Bogor, malamnya nanti pulang.
Dia biasanya dari jam 5 sampai jam 8 itu tidak boleh diganggu. Dia punya waktu sombongnya istilahnya, kata dia tuh. Saya ini orang yang sombong, dari jam 5 sampai jam 8 jangan diganggu. Meskipun ketemu sama warga, saya nggak akan nyapa, nggak akan ini disapa pun nggak, saya ini karena saya harus melihat diri saya sendiri gitu istilahnya. Saya kan harus mencintai rakyat nih, tapi untuk mencintai rakyat, untuk melayani rakyat, saya juga harus sehat. Jadi dari jam 5 sampai jam 8 itu dia ngurus pribadinya sendiri lah istilahnya, dengan olahraga segala macam gitu. Nah dari jam 8 sampai jam 12 malam itu untuk rakyat gitu. Kan kalau dari jam 12 sampai jam 4-an itu kan tidur lah istilahnya. Nah dari jam 8 itu pergi ke Cianjur, siangnya ke Sukabumi, terus ke Bogor, atau hari berikutnya mau ke Subang, ke Karawang, ke Purwakarta. Ya ada dua-duan kayak gitu ya. Ngiling aja setiap hari. Pak di sini Pak, di sini Pak, mungkin ada mungkin. Jadi dia langsung lah gas. Ya, keren banget sih. Baru ada pemimpin seperti ini. Gitu kan. Di WA aja mau. Nah itu keren sih, itu keren. Di WA, padahal di WA nggak usah buat laporan. Ini hari kerjanya kan di Jawa Barat. Terus ini presentasinya 94,7%. Yang hampir sempurna sih. Kalau 100% sih nggak mungkin ya. Ya udah di atas rata-rata. Soalnya kan tadi ada respon negatifnya juga kan. Benar. Ada aja yang istilahnya udah dibikin jalan daerahnya, desanya, kampungnya, tetap aja ada yang kurang gini gitu. Tetap aja ada yang kurang gitu. Itulah manusia lah gitulah. Seperti itu. Iri sih soalnya. Minum dulu guys ya. Nah itu guys, videonya tentang Kang Deddy Mulyadi di 100 hari kepemimpinan di Jawa Barat, dan respon-respon terhadap Kang Deddy bagus sih. Udah keren 60% banget. Lebih udah bagus banget. Keren banget sih, baru kali ini ya. Kalau di Jawa Barat udah 20 tahun nih, 10 tahun sama orang PKS, nggak tahu kemana, atau ya tahu lah, biarkan saja. Terus 10 tahun sama gubernur yang kemarin, yang agak-agak, maksudnya agak-agak baik. Jadi itu disebutnya kalau orang Jawa Barat kemarin itu gubernurnya gubernur Bandung. Maksudnya di Bandung aja? Ya, gubernur Bandung lah istilahnya, bukan gubernur Jawa Barat. Kalau sekarang mah gubernur Jawa Barat. Makanya orang-orang Bekasi juga bilangnya, oh sekarang mah saya merasa jadi punya gubernur. Kemarin ini cuma gubernur Bandung disebutnya. Jadi nggak ada yang mikirin, nggak ada yang merhatiin gitu. Padahal Bekasi itu kan pendapatan tertinggi di antara daerah lain di Jawa Barat. Kota. Pendapatan daerahnya itu pendapatan tertinggi. Begitu. Ya dari hasil pajaknya kan masuk ke kas daerah. Begitu. Tapi nggak ada yang merhatiin gitu. Begitu. Jadi sampah kayak tadi kan, sampahnya di Sungai Bekasi itu sampai numpuk gitu kan. Sekarang mah nggak ada sama sekali gitu. Pembuatan kumuh diberesin, rumah-rumah bangunan liar gitu diberesin, dibuatin yang baru, biar nggak banjir gitu kan. Kan dengan begitu kan hadir inovasinya gitu kan. Semoga lahirlah ya di pemimpin di daerah lain, seenggaknya bisa lah kayak Kang Deddy. Ini kan kayak anak-anak tawuran gitu kan, saling bacok kan tiap hari. Nah ini kan sekarang masukin ke barak militer, suruh bacok-bacokan gitu. Enggak biar enggak, kan itu kan lingkungannya istilahnya kan, di lingkungannya yang baik lah kan, ke TNI gitu. Nah tidak hanya orang siswa dari Jawa Barat saja, sekarang itu banyak dari Jakarta, dari Sumatera, karena kan orang tua itu resah gitu kan. Mendingan di barak militerkan aja gitu kan.
Sedangkan di Jakarta kan nggak ada program ini, di Sumatera nggak ada program ini, cuma adanya di Jawa Barat. Langsung datang ke rumahnya Kang Deddy yang di Subang itu. Pak, saya nitip anak saya untuk dididik di barak militer. Karena hasilnya memang udah ada gitu. Baru 1 bulan aja dididik di militer, anak-anak tuh udah 180 derajat. Pola pikirnya udah. Sekarang yang tadinya anak-anak tuh nggak punya cita-cita, sekarang udah punya cita-cita. Oh, saya pengen jadi ini. Saya pengen jadi Gayus. Enggak lah, cita-citanya gue pengen memimpin di pemerintahan. Mantap itu. Ya minimal kepala desa gitulah ya. Iya, minimal kepala desa lah. Itu bagus sih. Tapi mendukung sekali. Oke, mau diselesaikan dulu ini video ini. Oke, terima kasih guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada kritik dan saran, tolong tambahkan di kolom komentar. Tolong caci maki kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.